Abu Nawas dan pertanyaan aneh muridnya. Di suatu sore, Abu Nawas terlihat sedang bersama murid-muridnya di majelis tempat ia mengajar. Kemudian salah satu murid bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, misalnya suatu saat saya di dalam hutan, kemudian saya merasakan kelaparan dan hampir mati, dan di situ ada buah kurma dan babi. Manakah yang harus saya pilih?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Kamu pilih buah kurma saja, karena itu makanan halal," jawab Abu Nawas. "Tapi Tuan Guru, kalau ternyata buah kurma itu ada pemiliknya, dan si pemilik tidak ikhlas, bukankah itu akan menjadi haram? Lebih baik saya pilih babi saja meskipun haram tapi tidak ada pemiliknya. Dan karena situasinya darurat, bukankah akan menjadi halal?" ujar si murid. "Sekarang begini, ketika ada orang asing kelaparan dan hampir mati, lalu dia minta sebutir kurma kepadamu, apakah kau akan memberikannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja Guru, saya akan memberikannya," jawab si murid. "Meskipun orang itu tidak kau kenal dan dia bukan muslim, apakah kau tetap akan memberikannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Tuan Guru, saya akan tetap memberikannya," jawab si murid. "Lalu bagaimana mungkin kisah yang kamu ceritakan akan terjadi di dunia nyata? Wahai anakku, apabila membuat suatu pertanyaan, jangan yang tidak masuk akal," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah bayi yang bisa berbicara. Dikisahkan, di zaman Bani Israel ada seorang pemuda alim yang rajin beribadah. Pemuda tersebut bernama Juraij. Saking rajinnya beribadah, ia membuat tempat peribadatan sendiri yang bersebelahan dengan rumahnya. Disitulah Juraij menghabiskan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Juraij sendiri merupakan seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibunya. Suatu hari saat ia sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba sang ibu mendatanginya. "Wahai anakku Juraij," kata ibunya memanggil. Dalam hati Juraij merasakan kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Melanjutkan sholat sunnahku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Hal ini membuat sang ibu kecewa dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Juraij dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggil, "Wahai anakku Juraij." Juraij kembali dibuat kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Akan tetapi Juraij tetap meneruskan sholatnya, hingga membuat ibunya kecewa dan pergi beranjak darinya. Hari berikutnya, ibunya datang lagi. Seperti biasa, ibunya memanggil, "Wahai anakku Juraij." Untuk ketiga kalinya, Juraij dibuatnya kebingungan. "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan? Meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Rupanya Juraij tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Sedangkan sang ibu, karena berulang kali dibuat kecewa, ia menjadi sakit hati dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pelacur." Sementara itu, di tempat lain, masyarakat Bani Israel sangat memuji dan memuliakan Juraij. Mereka mengagumi kealiman Juraij yang senantiasa menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat, melihat pemandangan maksiat pun tak pernah ia lakukan.
Itu dikarenakan Jurej selalu menyendiri di tempat peribadatannya, menyibukkan waktunya hanya dengan beribadah. Ia tak pernah pergi ke pasar ataupun sekedar jalan-jalan ke kota. Wajar bila Jurej sama sekali tak pernah melihat maksiat. Dan karena kesibukannya dalam beribadah inilah, sampai-sampai ibunya sendiri sulit untuk menemuinya. Meskipun hanya sekedar untuk ngobrol sebentar. Setiap kali sang ibu mendatanginya, Jurej selalu saja dalam keadaan sholat. Oleh sebab itulah, sang ibu merasa kecewa dan mendoakan Jurej agar sebelum ia wafat, Allah memperlihatkan kepadanya pemandangan maksiat, yaitu wajah seorang wanita pelacur. Dan ternyata doa ibunya Jurej akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kejadian ini bermula saat ada seorang pelacur berparas cantik tidak suka dengan kealiman Jurej. Apalagi ketika ia mendengar orang-orang selalu memuji dirinya. Sang pelacur pun mempunyai rencana busuk untuk menghancurkan reputasi Jurej. Dan pada keesokan harinya, si pelacur mendatangi tempat peribadatan Jurej. Lalu ia menggoda dan merayu Jurej supaya mau melakukan perzinaan. Tentu saja usaha pelacur cantik ini hanyalah sia-sia. Ia malah diusir Jurej agar segera meninggalkan tempat ibadahnya. Karena usahanya menemui kegagalan, pelacur ini lalu mendatangi lelaki gembala dan mengajaknya berbuat zina. Mendapat ajakan tersebut, si gembala langsung mengiyakan. Apalagi yang mengajaknya adalah wanita berparas cantik. Akibat perbuatan mereka ini, si pelacur pun menjadi hamil. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Peristiwa ini membuat masyarakat gempar. Lalu mereka membawa si pelacur ke hadapan raja. "Siapa yang telah menghamilimu?" tanya sang raja. "Jurej paduka raja," jawab si pelacur. "Apa kau yakin dengan ucapanmu? Jurej itu kan pemuda yang ahli ibadah," tanya sang raja kembali. "Benar paduka yang mulia, dialah yang telah menghamiliku," jawab si pelacur. Sang raja kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Jurej. Maka pergilah para prajurit bersama masyarakat mendatangi tempat peribadatan Jurej. Setibanya di sana, mereka langsung menangkap Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Ketika Jurej telah dibawa ke istana, ia berkata di hadapan sang raja, "Mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Apa salahku?" tanya Jurej. "Karena kau telah berbuat zina dengan pelacur ini, hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu," bentak sang raja. Jurej pun merasa heran dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya, tapi ia tak punya bukti untuk membela diri. Di saat itulah Allah memberikan pertolongan. Ia mendengar bisikan di hatinya supaya bertanya kepada bayi yang baru dilahirkan oleh si pelacur. "Baiklah, di mana bayi itu?" tanya Jurej. Kemudian sang raja menghadirkan bayi tersebut. Lalu Jurej menyentuh perutnya dengan jari tangan seraya berkata, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu?" Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bayi yang baru lahir itu bisa berbicara layaknya orang dewasa. "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala," jawab bayi tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat orang-orang terkejut, termasuk sang raja sendiri. Mereka meyakini bahwa adanya bayi bisa berbicara merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jurej, lantaran ia adalah pemuda soleh yang taat beribadah. Akhirnya mereka pun merasa bersalah karena terlalu gegabah menuduh Jurej.
Sang raja juga meminta maaf dan menawarkan akan membangun kembali tempat ibadahnya dengan bangunan yang lebih megah dan mewah, sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi Jurej menolaknya. Tidak usah, kembalikan saja seperti semula, yaitu terbuat dari tanah liat, kata Jurej sambil tersenyum. Melihat Jurej tersenyum membuat sang raja heran. Wahai Jurej, kenapa kau tersenyum? Padahal kau telah difitnah dan tempat ibadahmu telah dihancurkan. Kau juga sama sekali tak menaruh dendam kepada pelacur itu, tanya Baginda Raja. Aku tersenyum karena kejadian ini sudah aku ketahui sebelumnya, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku, jawab Jurej. Kisah ini menjadikan pelajaran bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah yang utama. Bahkan ketika kita sedang sholat sunnah pun kita harus membatalkannya hanya untuk menjawab seruan sang ibu manakala sang ibu memanggil kita. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari karya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari, ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis.
Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2.000 dinar, tapi ini isinya 1.000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim, kata si pedagang dengan kasar. Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur, ujar si pengemis. Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim, ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja, tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2.000 dinar, tapi tinggal 1.000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Sini, tasnya, saya mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1.000 dinar. Apakah kamu yakin tas ini isinya 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Iya Tuan, saya yakin. Tas ini berisi 2.000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu? Apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar Tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong Tuan. Tas itu seharusnya berisi 2.000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali Tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2.000 dinar, sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1.000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut, karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi Tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Abu Nawas mengelabui malaikat. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-temurun,
Diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang telah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama, bukan orang yang baru meninggal dunia? Jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama alam kubur dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijaili. Konon kisah Abu Nawas mengelabui malaikat ini meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Cara menagih hutang ala Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Ucap Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan, pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun anggurku panen, pasti akan aku kembalikan. Balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang yang ia pinjam. Padahal pada saat itu hasil kebun miliknya banyak dan melimpah. Wah, payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya, ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian,
Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta, gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata Abu Jahil. "Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga ingin kaya," sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk dan duduk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal, tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana, Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu. Ya, baiklah Tuan, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat bahwa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Utangmu yang 100 dinar kemarin gak usah dikembalikan ya, saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas,
uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu, ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Mengajari ikan terbang. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat Baginda Raja merasa terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasyikkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Wahai menteriku, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" "Ampun Paduka yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka. Karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimanakah dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja kembali. "Itu juga tidak mungkin Paduka, karena habitat ikan hidup di air," jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa, segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia mengajari ikan Paduka terbang," usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Wah, benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada tugas untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar, kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut, karena uang yang ditawarkan sangat banyak dari biasanya. Karena tergiur hadiah yang akan ia dapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Baik, siap Paduka yang mulia, hamba akan melakukannya. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana.
Kamu lihat ikan di dalam kolam itu. Aku ingin supaya ikan itu bisa terbang, kata Baginda Raja. Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang, tanya Abu Nawas keheranan. Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan, timpal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu sekarang. Kamu kan sudah menyatakan kesanggupanmu. Ingat, apabila kamu menolak atau tidak berhasil melakukan tugasmu, maka kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun, meratapi nasibnya. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas berukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh, mereka penasaran dengan apa yang akan Abu Nawas lakukan. Luar biasa, Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. Hei Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja heran. Ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun apabila ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang, ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang turut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut pun akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. Hai Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikanku, hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. Tunggu dulu Paduka, bukankah Paduka tadi lihat sendiri ikan itu sudah sempat terbang ke atas? Jawab Abu Nawas. Iya, tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Ya, itu bukan salah saya Paduka. Paduka ingat apa yang Paduka perintahkan? Paduka hanya memerintahkan saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa menyuruh saya mengajari ikan itu supaya mendarat dengan selamat, ujar Abu Nawas. Baginda pun hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Ia kehilangan ikan kesayangannya dan ia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar. Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin.
Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain," kata warga tersebut. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Mau cari mati kamu?" bentak jin raksasa. "Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini kan jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu gak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa memberitahu. "Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa. "Baik, silahkan kalau berani. Tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tak mau kalah. "Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa. Tunggu dulu. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. "Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya,"
kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali. Kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan.